Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas dari K3L dengan judul Analisis Teknoekonomi Smart Monitoring Ruangan Berbasis Web Server. Untuk anggota kelompok sendiri di sini ada Budi Valentino, ada Vincentius Christian Putra, lalu ada Agus Sutiana, Muhammad Sudrajat, dan juga saya sendiri Arif Faredi. Untuk pokok pembahasannya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang sangat pesat. Salah satu perkembangan yang terjadi yaitu teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel menjadi salah satu yang populer dan dapat dimanfaatkan untuk sistem kontrol monitoring. Penerapan teknologi nirkabel pada smart room dapat membantu pengawasan keadaan suatu ruangan dalam rumah. Smart monitoring ruangan yaitu konsep yang menggabungkan sensor-sensor canggih dengan infrastruktur jaringan untuk memantau dan mengontrol berbagai aspek dalam ruangan seperti suhu, kelembaban, kualitas udara, dan keamanan. Next. Dalam proses pembuatan suatu produk, monitoring ruangan diperlukan beberapa analisis teknoekonomi untuk menganalisis layak atau tidaknya produksi produk. Untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Analisis kelayakan ini menggunakan metode NPV atau Net Present Value, di mana Net Present Value ini disebut juga dengan nilai bersih atau nilai bersih yaitu perbandingan antara PV kas bersih atau PV proceed dengan PV investasi atau capital outlays selama umur invest. Tujuan dari analisis ini untuk menganalisis aspek finansial yang meliputi perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan dan analisis kelayakan investasi. Oke. Sekarang bagian metode. Boleh next. Ya, di metode ini kita menggunakan analisis kelayakan smart home, di mana ada dua aspek, ada aspek non finansial dan ada aspek finansial. Aspek non finansial ini mencakup aspek teknik, teknologi yang meliputi jenis sensor, panjang kabel, tata letak, koneksi jangkauan. Kemudian aspek finansial meliputi NPV, di mana setelah kedua aspek tersebut dianalisis akan kita lakukan dengan metode teknoekonomi, kemudian kita akan tahu layak atau tidak layaknya, kemudian akan menjadi suatu rekomendasi. Next. Analisis merupakan sebuah metode pendekatan dalam menghasilkan sebuah kesimpulan dari data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Data primer merupakan informasi yang disaksikan dari didokumentasikan secara langsung dari penyebab kematian. Pada penelitian ini ada dua aspek yang akan dianalisis, yaitu aspek non finansial dan aspek finansial. Net present value atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang, arus kas masuk, dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi, NPV ini digunakan dalam menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Nah, untuk rumus NPV, NPV sama dengan arus kas dibagi 1 ditambah I di pangkat T, dikurang investasi awal, di mana I itu ada tingkat diskon, T merupakan jumlah periode waktu. Hasil analisis kedua aspek tersebut akan diambil kesimpulan menggunakan studi teknoekonomi. Studi teknoekonomi mencakup pengambilan keputusan
yang terkendala oleh sejumlah masalah, terutama dalam pemberian pilihan yang optimal dari banyak kemungkinan alternatif. Hasil dari studi ekonomi ini akan didapatkan layak atau tidak layaknya fitur tersebut, sehingga akan menjadi sebuah rekomendasi. Oke, Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. selanjutnya saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Next. Untuk hasil pembahasan yang pertama itu, kita menentukan dulu biaya bahan baku dari smart monitoring di tahun awal. Yang itu bahan bakunya microcontroller, sensor suhu, sensor gerak, sensor LDR, power supply, modul WiFi, kabel, kotak kontrol, relay, PCB, LCD display, dan biaya software. Yang di total 1.540.000. Dari tabel tersebut tuh menunjukkan dari tahun ke nol atau di tahun 2024 ini. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya ini dari tahun ke nol hingga tahun ke-4. Yang dimana 2024 itu 1.540.000, di tahun pertama 1.650.000, di tahun kedua 1.730.000, di tahun ketiga 1.825.000, dan di tahun keempat 2.155.000, yang apabila ditotal hasilnya 8.900. Next. Kemudian ditetapkan juga biaya tetap untuk smart monitoring ini, yang dimana terdiri dari solder, listrik, mesin bor, dan sewa bangunan, yang dimana totalnya juga 2.100.000. Di tahun 2024 hingga tahun 2028 digunakan juga tenaga kerja sebanyak 5 orang, yang dimana gaji satuannya itu 60 juta untuk 1 tahun. Sehingga total jumlah gajinya itu 300 juta. Next. Kemudian ada juga biaya penunjang untuk smart monitoring ini, yang dimana di tahun 2024 itu totalnya 900.000, di tahun 2025 890.000, kemudian di tahun 2026 1 juta, di tahun 2027 1.070.000, dan di tahun 2028 1.080.000. Next. Kemudian ada biaya tidak tetapnya. Biaya tidak tetap ini kan merupakan gabungan dari biaya bahan baku dan biaya penunjang, yang dimana selama dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5, di tahun 2024 apabila biaya bahan baku dan biaya penunjangnya dijumlahkan yaitu 2.440.000, kemudian di tahun 2025 2.540.000, di tahun 2026 2.730.000, di tahun 2027 2.895.000, dan di tahun 2028 3.235.000. Next. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Baik, selanjutnya merupakan penerimaan smart monitoring. Kita dilihat dari hasil perkalian antara jumlah produksi dikali dengan harga jual sistem smart monitoring berbasis web server. Pada tahun 2024, untuk jumlah produksinya sendiri kami targetkan yaitu sebesar 20, sehingga hasil dari biaya ataupun hasil dari penerimaannya yaitu sejumlah 32 juta rupiah. Dan hasil penerimaan proyeksi kami yang paling besar itu terdapat pada tahun 2027, di mana target utama kami untuk jumlah produksi yaitu sebesar 30 produk dengan harga jual tetap sama yaitu sebesar 1.600.000, sehingga hasil dari penerimaan produk atau dari penerimaan hasil penjualan ini sebesar 48 juta rupiah. Next. Kemudian untuk berikutnya yaitu mengenai proyeksi pendapatan yang akan coba kami perhitungkan dengan melakukan pengurangan antara biaya atau hasil dari penerimaan produk dengan total biaya yang dihasilkan, sehingga hasil dari total pendapatan yang memang bersih terdapat pada tahun 2027 dengan nominal sebesar 30.050.000 rupiah. Hasil ini tentu saja berkaitan dengan hasil dari penerimaan sebelumnya, yaitu dengan target penjualan produk sebesar 30, maka
Dengan ini di tahun 2027 kemungkinan besar produk yang akan kami jual sehingga memperoleh pendapatan yang relatif besar, yaitu sebesar 30.050.000 rupiah. Kemudian untuk mengetahui untuk mengetahui nilai dari net present value atau analisis kelayakan investasi, apakah produk ini memang cukup layak atau tidak untuk para investor, maka kami coba menganalisis dengan menggunakan metode net present value. Boleh di next. Untuk net present value sendiri, kami menggunakan diskonto sebesar 10%, di mana nilai diskonto ini merupakan perubahan mata uang di setiap tahunnya dengan di tahun pertama yaitu sebesar 0,9, kemudian di tahun-tahun berikutnya dengan menggunakan rumus net present value akan terus berkurang karena akan terus bertambah pangkatnya. Kemudian untuk nilai paling terkecil dari present value sendiri terdapat pada tahun 2008. Dan untuk nilai dari present value prosesnya yaitu sekitar 132.615.000 rupiah. Sehingga untuk mengetahui net investasinya, maka tinggal dikurangkan dengan biaya investasi. Taruhlah kalau misalkan investor menyimpan investasi sebesar 100 juta, maka nilai dari present value-nya kita kurangkan dengan nilai investasi tersebut, sehingga akan menghasilkan atau berjumlah 32.615.000 rupiah. Sehingga dalam nilai ini tentu saja bernilai positif, sehingga mendatangkan keuntungan bagi para investor jika ingin mencoba menginvestasikan pada produk smart monitoring berbasis web server ini sendiri. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk hasil dari studi ekonomi akan didapatkan layak atau tidaknya layaknya fitur tersebut, sehingga akan menjadi sebuah rekomendasi. Untuk mengetahui hasil dari studi ekonomi, maka dilakukan analisis dengan beberapa biaya, untuk biaya bahan baku, biaya tetap, dan juga biaya tidak tetap. Setelah itu ada penerimaan dan pendapatan. Untuk penerimaan penjualan tertinggi berada pada tahun 2027 mencapai 48 juta. Dan nilai pendapatan tertinggi berada pada proyeksi tahun 2027 dengan pendapatan terbesar sebesar 30 juta 50 ribu. Untuk mengetahui studi ekonomi layak atau tidak, dianalisis menggunakan net present value atau NPV. Hasil dari present value proses menghasilkan sekitar 132.615.000, dan hasil dari net investasi diperoleh dari hasil present value proses dikurangi jumlah investasi awal yaitu 100 juta, sehingga diperoleh sebesar 132.615.000 rupiah, dan angka ini merupakan angka positif. Maka proyek dapat dilanjutkan dan akan mendatangkan keuntungan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.